Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susiledi Dayana, NIM 2300230019. Saya akan membacakan resume tentang perilaku individu dan perilaku kelompok dalam organisasi pendidikan peserta kepemimpinan super leadership pada mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Roli Darsa, MPD, MPT. Perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau bertindak dari suatu sikap. Perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi antara individu dan lingkungan sekitarnya, serta melibatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman masa lalu individu. Setiap individu memiliki keunikan dan perbedaan dalam perilaku mereka, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemampuan, kebutuhan, pengalaman, dan lingkungan tempat mereka berada. Perilaku individu juga dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor ekstrinsik dan faktor lingkungan. Perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor bawaan lahir, tetapi juga usaha individu itu sendiri, kompetensi, dan situasi lingkungan. Perubahan dalam perilaku individu merupakan hasil dari proses pembelajaran dan interaksi dengan lingkungan. Dasar-dasar perilaku individu mencangkup beberapa faktor. Yang pertama, kemampuan, yaitu melibatkan kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemudian karakteristik biologis, usia individu dapat mempengaruhi kinerja, kemudian jenis kelamin, perbedaan kinerja antara pria dan wanita, status perkawinan, dan masa kerja. Pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu. Pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, pendekatan kognitif, yaitu perilaku individu dipahami sebagai respon terhadap rangsangan yang diterima. Contoh, perilaku positif seseorang bisa dipicu oleh perlakuan baik orang lain. Kemudian yang kedua, pendekatan penguatan. Perilaku dipengaruhi oleh gerak refleks dari yang dikontrol oleh sistem saraf motorik dan otak. Kemudian pendekatan psikoanalisis, yaitu perilaku dipengaruhi oleh kepribadian individu. Perilaku kelompok dalam organisasi. Pengertian perilaku kelompok. Kelompok dapat didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Mereka memiliki kepentingan dan landasan interaksi yang sama. Kelompok bisa terorganisir dengan ketat atau bersifat cair dan sementara. Anggota kelompok saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi dan dasarnya merupakan bentuk kerjasama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Perilaku individu dalam organisasi adalah aktivitas yang diamati dari dua atau lebih individu yang berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks organisasi. Studi perilaku organisasi melibatkan investigasi dampak perlakuan individu dan kelompok. Dengan kata lain, kelompok dalam organisasi melibatkan interaksi antara individu yang menjadi anggota organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi yang telah disepakati bersama. Bentuk-bentuk kelompok. Ada yang pertama kelompok primer, yaitu kelompok yang dibentuk oleh keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka. Yang kedua, kelompok formal dan informal. Kelompok formal dibentuk dengan struktur dan tujuan yang jelas, contohnya kepanitiaan atau tim manajerial. Kemudian kelompok informal terbentuk secara tidak sengaja tanpa struktur tugas yang jelas berdasarkan minat, kedekatan, dan persahabatan. Kemudian ada lagi kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok terbuka responsif terhadap perubahan dan pembaharuan. Kelompok tertutup
sulit menerima perubahan dan cenderung menjaga kestabilan. Kemudian, fungsi-fungsi kelompok. Yang pertama, mengurangi ketidakamanan. Memberikan dukungan sosial, mengurangi rasa ketidakamanan dalam keraguan. Selanjutnya, melakukan tugas kompleks, yaitu membantu menyelesaikan tugas-tugas kompleks yang memerlukan kerjasama. Selanjutnya, pernyataan diri dan kreativitas, yaitu memberi platform ekspresi dari diri, memunculkan ide-ide baru, dan menyelesaikan tugas secara kreatif. Selanjutnya, menentukan kebutuhan afiliasi, yaitu memenuhi kebutuhan dukungan, cinta, dan persahabatan. Selanjutnya, koordinasi antar departemen, yaitu alat koordinasi antar departemen yang saling bergantung. Yang terakhir, pemecahan masalah, yaitu untuk membantu dalam pemecahan masalah dengan memproses informasi dan interaksi antar anggota dengan informasi yang berbeda. Manfaat kelompok bagi organisasi. Alat perjuangan, yaitu membantu anggotanya dalam perjuangan bersama. Selanjutnya, meningkatkan inovasi. Inovasi ini mendukung dan kreativitas melalui kolaborasi. Selanjutnya, keputusan bersama, yaitu efektif dalam mengambil keputusan yang melibatkan banyak orang. Selanjutnya, kendali dan disiplin, memfasilitasi kendali dan disiplin anggota. Selanjutnya, menangkal pengaruh negatif, membantu menangkal pengaruh negatif dari pertumbuhan organisasi yang besar. Dan yang terakhir, fenomena alam dalam organisasi, seperti fenomena alami dalam organisasi yang dilakukan oleh anggota untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan super leadership. Super leadership adalah konsep pengembangan dari kepemimpinan transformasional, di mana kekuasaan dan tanggung jawab dibagi antara pemimpin dan bawahan. Dalam model ini, pemimpin bertanggung jawab mengarahkan bawahannya agar mampu memimpin diri sendiri, mengembangkan self-leadership. Dengan demikian, organisasi dapat menciptakan pegawai yang mandiri dan efektif. Selanjutnya, asumsi dasar self-leadership. Self-leadership memberdayakan kepegawaian dengan memberikan contoh dan bimbingan, mendorong mereka untuk menjadi self-leadership. Kemudian, peran super leadership. Memberi contoh initial modeling. Super leadership memberikan contoh baik secara fisik maupun mentalitas, membentuk standar yang dicurigai, yang dicari pegawai. With participation. Pemimpin memberikan pedoman dan nasihat pada pegawai yang mencoba menjadi self leadership dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Demikianlah resume dari materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.